Hai semuanya para guru-guru hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Pertemuan ini akan membahas tentang komunikasi, koordinasi, dan kerja sama tim dalam bisnis fashion. Komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dalam tim sangatlah penting. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kolaborasi, produktivitas, dan kinerja tim. Sementara kerja tim yang baik dapat membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan terasa lebih ringan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, pesan, atau ide dari satu pihak ke pihak lain, baik secara lisan, tulisan, isyarat, atau media lainnya. Komunikasi yang efektif melibatkan pengirim, penerima pesan yang jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi sangatlah penting dalam membangun hubungan, menyelesaikan masalah, dan berbagi pengetahuan. Cara menghindari berita provokatif dan hoaks yaitu dengan cara cek sumber informasi. Periksa fakta dan data. Hindari judul sensasional, cari referensi dari media resmi. Waspada dengan gambar atau video yang diedit. Hindari menyebarkan informasi tanpa verifikasi dan gunakan akal sehat dan sikap kritis. Proses komunikasi dua belah pihak melibatkan interaksi antara dua pihak yang saling bertukar informasi, gagasan, atau perasaan secara aktif. Dalam komunikasi ini, baik pengirim maupun penerima memiliki peran yang sama dalam memberikan respons sehingga tercipta komunikasi yang efektif dan dinamis. Dalam berkomunikasi dikenal dengan istilah konteks, tujuan, situasi kondisi, dan respon dari si penerima pesan. Bahasa dalam komunikasi adalah alat utama dalam berkomunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal. Ada bahasa verbal, bahasa nonverbal, pemilihan kata atau diksi, kejelasan dan kesederhanaan, nada dan intonasi, bahasa baku dan tidak baku. Komunikasi yang efektif dalam industri garmen sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam ukuran dan model baju. Dapat membantu memastikan produksi berjalan dengan lancar dan hasil akhir sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Komunikasi dalam usaha garmen, seperti ukuran, bahan, warna, dan detail jahitan, tabel ukuran yang mencantumkan ukuran standar untuk setiap bagian baju, seperti panjang lengan, lingkar dada, dan lain sebagainya. Komunikasi visual seperti sketsa atau ilustrasi desain, mock-up atau sampel, pattern atau pola baju. Kerja tim merupakan proses kolaboratif di mana individu dengan keterampilan dan peran yang berbeda bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam berbagai industri dan lingkungan kerja, kemampuan bekerja dalam tim sangatlah penting untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hasil kerja. Dalam bisnis fashion, terdapat beberapa peran penting yang berkontribusi dalam proses desain, produksi, dan pemasaran produk. Salah satunya adalah fashion stylist. Peran ini bertanggung jawab dalam menentukan kombinasi pakaian dan aksesoris, adanya kesesuaian dengan konsep yang diinginkan, baik untuk sesi pemotretan, fashion show, maupun kebutuhan personal klien. Selain itu, fashion stylist juga bekerja sama dengan desainer, fotografer, dan tim pemasaran untuk menciptakan tampilan yang menarik dan sesuai dengan tren mode, sehingga dapat meningkatkan daya tarik serta nilai jual sebuah brand fashion. Fashionpreneur adalah pengusaha di bidang fashion yang menciptakan dan mengembangkan bisnis berbasis tren mode, sementara fashion model berperan dalam memperagakan pakaian di runway, sesi pemotretan, atau kampanye pemasaran untuk mempromosikan suatu brand. Di sisi lain, tekstil designer bertanggung jawab dalam merancang motif, tekstur, dan pola kain yang digunakan dalam produksi pakaian, sedangkan fashion merchandiser berperan dalam mengelola strategi pemasaran, distribusi, serta penjualan produk fashion agar sesuai dengan permintaan pasar dan tren yang berkembang. Keempat peran ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan dan memasarkan produk fashion yang inovatif dan menarik. Trend analis bertugas meneliti dan menganalisis perkembangan mode, perilaku konsumen, serta faktor sosial,
yang memengaruhi tren fashion di masa depan. Sementara itu, Garment Technologies berfokus pada inovasi bahan, teknik produksi, dan kualitas pakaian agar sesuai dengan standar industri. Fashion Illustrator berperan dalam membuat sketsa dan ilustrasi desain pakaian yang menjadi referensi bagi desainer dan tim produksi. Sedangkan Fashion Writer menulis artikel, ulasan, dan konten terkait fashion untuk majalah, blog, atau media sosial guna menginformasikan serta menginspirasi para pecinta fashion. Keempat peran ini saling mendukung dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengomunikasikan tren fashion kepada masyarakat. Fashion marketing bertanggung jawab dalam strategi promosi, branding, dan distribusi produk fashion agar dapat menjangkau target pasar yang tepat. Sementara itu, pattern making merupakan proses pembuatan pola pakaian yang menjadi dasar dalam produksi, memastikan setiap desain dapat diwujudkan dengan ukuran dan bentuk yang sesuai. Di sisi lain, handbag designer berfokus pada perancangan tas dengan mempertimbangkan estetika, fungsionalitas, serta tren mode. Ketiga aspek ini saling berhubungan dalam menciptakan produk fashion yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga sukses di pasaran. Leader bertanggung jawab dalam mengarahkan tim, mengambil keputusan strategis, serta memastikan visi dan misi bisnis fashion berjalan dengan baik. Sementara itu, good designer tidak hanya memiliki kreativitas tinggi dalam menciptakan desain yang menarik tetapi juga memahami aspek teknis dan kebutuhan pasar agar produknya relevan dan berkualitas. Di sisi lain, sustainability expert berfokus pada penerapan praktik ramah lingkungan dalam industri fashion, seperti penggunaan material berkelanjutan, proses produksi yang minim limbah, serta mendukung konsep fashion yang etis. Kolaborasi antara ketiga peran ini dapat menciptakan industri fashion yang inovatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Mengatur rencana kerja dalam dunia fashion memerlukan strategi yang matang agar setiap tahap produksi dan pemasaran berjalan efektif. Perencanaan dimulai dengan riset tren, penentuan konsep desain, serta pemilihan bahan yang sesuai. Selain itu, penyusunan timeline produksi dan anggaran menjadi langkah penting untuk memastikan efisiensi kerja. Strategi pemasaran yang tepat, seperti promosi digital dan kolaborasi dengan influencer, juga harus disiapkan agar produk dapat diterima dengan baik oleh pasar. Dengan perencanaan yang terstruktur, bisnis fashion dapat berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif. Fashion designer berperan dalam menciptakan konsep dan desain pakaian, sementara pattern maker menerjemahkan desain tersebut ke dalam pola yang siap untuk diproduksi. Keduanya bekerja sama untuk memastikan pakaian memiliki bentuk, ukuran, dan proporsi yang tepat sebelum diproduksi secara massal. Fashion designer berperan dalam menciptakan konsep dan desain pakaian, sementara pattern maker menerjemahkan desain tersebut ke dalam pola yang siap untuk diproduksi. Keduanya bekerja sama untuk memastikan pakaian memiliki bentuk, ukuran, dan proporsi yang tepat sebelum diproduksi secara massal. Finishing bertanggung jawab menyempurnakan produk akhir, seperti penyetrikaan dan pengecekan detail, sementara QC, quality control, memastikan setiap pakaian memenuhi standar kualitas. Di sisi lain, merchandiser berperan dalam mengelola produksi, pemasaran, dan distribusi agar produk fashion sampai ke pasar dengan tepat. Mengkoordinasi kerja tim berarti mengatur, membagi tugas, dan memastikan setiap anggota bekerja selaras dalam mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Dalam sebuah tim kerja, terdapat beberapa elemen penting yang mendukung keberhasilan, yaitu goals, roles, proses, evaluation, dan trust. Goals atau tujuan menjadi panduan utama agar setiap anggota tim memiliki arah yang jelas. Roles memastikan setiap individu memiliki tanggung jawab yang spesifik sesuai dengan keahlian mereka, sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efektif. Proses mencakup langkah-langkah kerja yang terstruktur agar semua tugas dapat diselesaikan dengan efisien. Selanjutnya, evaluation diperlukan untuk menilai kinerja tim, mengidentifikasi kekuatan, serta memperbaiki kelemahan yang ada. Terakhir,
Trust atau kepercayaan antar anggota sangat penting dalam membangun kerjasama yang solid, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan meningkatkan produktivitas tim. Contoh kerja full-time di Indonesia adalah pegawai kantor, guru, perawat, dan karyawan pabrik yang bekerja dengan jam kerja tetap, biasanya 8 jam per hari. Sedangkan contoh kerja part-time adalah barista, kasir, freelancer, dan pramuniaga yang bekerja dengan jam yang lebih fleksibel sesuai perjanjian. Target yang harus dicapai dalam pembuatan desain secara manual adalah menghasilkan sketsa yang detail dan sesuai konsep, sementara dalam distribusi melalui aplikasi, targetnya adalah memastikan desain dapat diakses, dipasarkan, dan diterima dengan baik oleh pelanggan. Target yang harus dicapai dalam pembuatan pola secara manual adalah menghasilkan pola yang presisi dan mudah diaplikasikan ke kain, sedangkan dalam pembuatan pola dengan desain digital, targetnya adalah menciptakan pola yang akurat, efisien, dan dapat disesuaikan dengan cepat menggunakan software desain. Evaluasi kerja tim mencakup target kerja untuk menilai pencapaian tujuan, tingkah laku, dalam menjaga profesionalisme dan kolaborasi, serta karakter yang mencerminkan tanggung jawab dan etika kerja setiap anggota tim. Evaluasi tim kerja antara lain, penilaian pribadi merupakan proses refleksi diri di mana seseorang menilai kinerja, kekuatan, dan kelemahannya sendiri untuk perbaikan di masa depan. Evaluasi matriks yakni penilaian yang menggunakan beberapa faktor atau indikator yang telah ditetapkan untuk menilai kinerja individu atau tim secara objektif. Evaluasi 360 derajat yaitu metode evaluasi yang melibatkan umpan balik dari berbagai pihak, termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, dan bahkan pelanggan, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kinerja seseorang. Evaluasi top-down adalah penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan atau manajemen terhadap karyawan di tingkat bawah, biasanya berdasarkan pencapaian target dan kompetensi kerja. Adanya teamwork yang solid akan membawa bisnis Anda cepat sampai tujuan. Demikian saja materi kita tentang melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan kerja tim, mengkoordinasi kerja tim. Teruslah menjadi inspirasi bagi generasi penerus, karena setiap ilmu yang Anda ajarkan adalah cahaya bagi masa depan bangsa. Tetap semangat, para guru hebat Indonesia! Sampai bertemu di sesi berikutnya.